Puji Tuhan. Haleluya, selamat pagi. Sebelum kita memulaikan renungan pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan pujian. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tangan kami, ya Roh Kudus, setiap hari, agar kami tak tersesat, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah tolong. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau mempelajari sebagian firman-Mu, merenungkannya, biar itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dimanapun kami berada, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi saudara sekalian, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pada minggu-minggu ini ya, dalam masa 10 hari menuju hari Pantekosta, kita mencoba untuk memperingati bagaimana peran-peran Roh Kudus. Untuk itu kita perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tema pada saat ini adalah Roh Kudus menolong di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 26. Di situ
dan juga 27, Roma 8, 26 sampai 27. Saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita melihat ya bagaimana Roh sendiri itu ya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya ingin mereview sedikit tentang kitab Roma ini, khususnya di awal-awal ya. Mulai dari pasal 1 ya sampai dengan pasal 8 ini. Rasul Paulus dengan gamblang mengatakan bahwa semua manusia, siapapun dia, itu berdosa. Dan oleh karena kasih karunia, kita dibenarkan dengan iman, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dibenarkan, kita menjadi anak-anak Allah. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa di awal-awal dari kitab ini, bahwa kehidupan kita yang lalu, kalau kita berhidup menurut daging, maka di dalam kitab Roma 8 ini, hendaklah kita hidup menurut Roh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam Roma 8 ayat 15, di sini Paulus mengkonfirmasi kembali, ya, Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi jelas bahwa saat ini, ya, setelah kita dibenarkan, kita tidak menerima roh perbudakan lagi, tetapi kita ya menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Puji Tuhan. Namun demikian, Paulus juga mengingatkan bahwa kita masih ada di dunia. Betul, kita sudah dibenarkan dengan iman, kita juga tahu ya bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita masih ada di dunia. Ada sistem-sistem yang bekerja yang mungkin kita tidak paham. Dalam 2 tahun belakangan ini, kita berada di tengah-tengah pandemi, dan malah secara resmi pemerintah belum mencabut status pandemi itu. Kita berada dalam masa yang sukar. Kita melihat bagaimana ekonomi terpengaruh. Mungkin kita sudah berinvestasi. Kita berharap bahwa kita akan untung, tetapi malah mungkin menjadi buntung, rugi. Dan malah masih ada sistem-sistem lain yang mungkin kita nggak paham. Terkadang kita mengurus sesuatu izin, kita percayakan kepada orang lain. Tetapi kemudian bukannya itu berhasil, dan malah mungkin kita menjadi rugi. Banyak hal yang kita tidak paham. Untuk itu di dalam ayat 22 pasal 8 ini, ya, Paulus juga mengatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, seperti orang bersalin. Kita mengeluh, banyak yang kita tidak paham. Sehingga kemudian kita memikirkan kesulitan-kesulitan itu dapat membuat kita menjadi lemah, dapat membuat kita menjadi tidak nyaman. Kita bersyukur ya bahwa ada Roh Kudus, dan Roh itulah yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, kita lihat di ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, ya, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Apa itu hati nurani? Ya. Dalam bahasa Inggris, hati nurani itu adalah conscience. Berasal dari akar kata scientia, atau suatu pemahaman. Pemahaman akan hal apa? Ya, saya mencatat di sini ya, ada beberapa peran hati nurani. Ya, yang pertama, hati nurani dapat berperan sebelum suatu tindakan dibuat. Biasanya hati nurani akan menyuruh kalau perbuatan itu baik dan melarang kalau perbuatan itu buruk. Kita dapat mengatakan, ya sayalah, suka-suka saya lah. Tapi terkadang kita mengingkari, hati nurani itu sudah melarang. Jangan, itu nggak baik. Ya, yang kedua, saya catat di sini hati nurani dapat berperan pada saat suatu tindakan dilakukan. Kalau toh kita lakukan juga, ya, maka ia akan menyuruh jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu buruk. Yang ketiga, saya catat hati nurani dapat berperan sesudah suatu tindakan dibuat. Ya, hati nurani akan memuji jika perbuatan itu baik. Kita ada damai sejahtera di situ. Tapi hati nurani akan membuat kita gelisah dan atau menyesal jika perbuatan itu buruk atau jahat. Sekali lagi, bisa aja kita suka-suka kok. Ini cara saya. Ya, kita berbeda. Bisa aja. Tetapi kita tidak bisa mengingkari hati nurani itu. Ya. Hati nurani itu, ya, itu dalam bahasa Arab, nur, artinya cahaya. Ya. Dan ini kalau kita lihat di Amsal 20 ayat 27, ya, itu agak mirip, ya, Amsal 20 ayat 27. Di situ dikatakan, bentar, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kalau kita ulang ingkari hati nurani kita, maka lama-kelamaan dia akan redup. Cahaya itu akan redup. Ya, mungkin awal-awal kita merasa gelisah, kita nggak nyaman hati kita. Tapi begitu lama-lama kita ingkari, maka itu akan redup dan mati. Ya. Dan memang itu adalah suatu warisan, ya. Ketika manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, ya. Hati nurani itu atau roh manusia itu adalah pelita Allah, cahaya. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, maka itu mati. Ya, kita bersyukur ya, Paulus sudah mengingatkan ini. Nah, dalam konteks setelah kita dibenarkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ya, dan kita masih ada di dalam dunia ini dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya, di dalam ayat 27 pasal 8 Roma ini, di situ dikatakan Allah yang menyelidiki hati nurani. Artinya apa? Allah mengkonfirmasi kembali ke hati nurani kita. Ya. Jadi Roh Kudus itu di dalam ayat 26 berdoa melalui keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah mengkonfirmasi ke dalam roh kita, hati nurani kita, dan sehingga itu menjadi klop. Dan Allah tahu, oh ini ya maksudnya ya. Ya, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, puji Tuhan, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus ini dan bekerja di dalam hati kita, sehingga walaupun kita hidup di dunia yang sistemnya kita nggak paham, kita hidup dalam kelemahan, kita mengeluh malah,
Paulus mengatakan, tetapi Roh Kudus itu berdoa untuk kita melalui keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Biarlah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus itu. Kita butuh di hari-hari yang sukar ini, di hari-hari yang sulit ini. Roh Kudus yang akan bekerja, mengingatkan selalu kita, berdoa untuk kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman. Kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, bekerja dalam hati kami, dan biarlah kehidupan kami selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bersama-sama dengan firman Tuhan, itu akan memperlengkapi kami di hari-hari yang sukar ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.